Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Shalom, puji nama Tuhan buat pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji meninggikan nama Tuhan yang Kau Tuhan mengurapi kami Tuhan jemaat pribadi lepas pribadi Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami siap memuji meninggikan nama Tuhan. Haleluya, amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji meninggikan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan buat pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian kita, kasih yang begitu besar. Begitu besar
pagi hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita.
yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami Tuhan pada pagi hari ini mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami telah memuji meninggikan nama Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikannya berasal daripada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Engkau juga Tuhan yang akan mengurapi kami setiap jemaat GPDI Ebenezer yang ada di tempat ini ya Bapa, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam ditiupkan angin. Puji Tuhan, kami memberikan judul firman Tuhan pada saat ini adalah teguran. Betapa pentingnya saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bahwa hidup kita ini perlu diisi dengan firman Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kita benar-benar diisi dengan kebenaran firman Allah, berarti kita bisa punya filter atau punya pertimbangan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang mau didengar, nasihat orang tua atau nasihat anak-anak atau nasihat teman-teman. Pada pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, walaupun saudara berada di rumah, tetapi ketika saudara mendengarkan firman Allah ini, biarlah benar-benar firman Allah ini benar-benar kita mendengar dan menyambut, meresponi dengan baik. Dan ketika kita meresponi dengan baik firman Allah itu, maka itu akan menjadi filter di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak sembrono di dalam mengambil setiap keputusan. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau hidup kita ini dipenuhi dengan firman Allah, maka saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang bodoh, tetapi kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Anak-anak Tuhan yang bijaksana, dia suka mendengarkan firman Tuhan, dia suka mendengar nasihat firman Tuhan, dia suka mendengarkan nasihat-nasihat, baik itu nasihat dari orang tua, nasihat dari teman, nasihat anak mungkin, karena Tuhan itu mempunyai banyak cara untuk menegur kita. Nah, kalanya lewat kebenaran firman Allah kita ditegur. Dan apakah benar-benar kita mau menerima teguran firman Tuhan? Karena kalau firman Allah yang menegur kita tidak mungkin
dia membawa kita pada jalan kebinasaan. Tapi kita harus tahu bahwa setiap firman Allah itu adalah menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Allah, kita meresponi, kita melakukan itu di dalam kehidupan kita, berarti kita mau dituntun oleh Tuhan. Dan kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Anak-anak Tuhan yang bijaksana itu yang bagaimana? Di dalam Matius dituliskan di situ ada 2 orang yang mendirikan rumah. Yang mendirikan rumah yang pertama di atas pasir, dan apabila hujan angin menempa rumah itu, dia akan roboh karena didirikan di atas pasir. Yang kedua, orang yang mendirikan rumah di atas batu adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan dia mau melakukan di dalam kehidupannya. Berarti dia menjadi anak Tuhan yang betul-betul anak Tuhan yang bijaksana. Kalau benar-benar firman Allah itu, saudaraku sekalian, tertanam di dalam kehidupan kita, maka di dalam kehidupan kita senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita bukan menjauhkan diri dengan Tuhan, tetapi kita akan makin hari kita akan bergaul dekat dengan Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, saudaraku sekalian, apa yang akan keluar daripada kehidupan kita? Pasti kepahitan, hal-hal yang tidak inginkan akan keluar daripada kehidupan kita. Tapi kalau kita senantiasa memperhatikan setiap firman Tuhan, siapa saja yang berkhotbah, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, kalau firman Allah itu, saudaraku sekalian, kita harus menerimanya itu dengan baik. Di dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian, kita memerlukan mentor. Contohnya kalau saudara ada di dalam pekerjaan, baik itu di kantor atau di toko atau di mana, perusahaan-perusahaan, dan saudara akan dimentori. Dan kalau saudara dimentori oleh pimpinanmu, siapa yang kau mau dengar? Ya. Kalau mentor itu yang sudah dipercayakan mementori kita, mungkin di toko atau di kantor, di perusahaan mana, tentu kita akan mendengarkan suara daripada pemimpin kita sebagai mentor. Kalau teman hanya sebatas saja. Kalau seorang mentor, dia punya komitmen. Seorang mentor, seorang yang menginginkan berhasil. Dia rindu agar supaya anak buahnya berhasil, terhindar dari penderitaan. Seorang mentor, dia berani mengkoreksi. Ketika ada kesalahan, dia mau dikoreksi dengan apa yang menjadi kesalahannya. Tetapi saudara yang kami kasih dalam Tuhan, saudara, banyak yang saya melihat ketika dia tidak mau ditegur, orang itu akan menjauhkan diri karena dia tidak mau ditegur. Tetapi alangkah indahnya orang yang mau ditegur, saudaraku sekalian. Orang yang mau mendengar teguran, dia akan merasa bahagia kalau benar-benar dia mau senantiasa ada perubahan di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa firman Allah itu ada berfaedah bagi kita. Firman Allah itu dapat menyatakan kesalahan. Firman Allah itu dapat memperbaiki kelakuan kita. Itulah sebabnya kita perlu beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan,
Maka disitulah kita dituntun dengan firman Allah. Apa yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam Roma 10, maafkan Amsal 10 ayat 17. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita mau mendengarkan didikan, karena didikan firman Allah itu adalah didikan yang menuju pada jalan kehidupan. Didikan firman Allah itu bukan menuju pada jalan kebinasaan, tetapi didikan firman Allah adalah menuju pada kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Kalau di dalam kehidupan kita tidak mau menerima didikan, tidak mau ditegur kesalahan kita, maka firman Allah katakan kita akan tersesat. Ya, kita akan tersesat. Mari kita baca lagi dalam Amsal 12 ayat yang pertama. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Nah, ini. Siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau kita mau mencintai teguran, ya, saudaraku sekalian, kita akan ada satu perubahan. Ya. Walaupun kita saudara sudah ditegur, mungkin ada kekurangan atau kesalahan kita, itu ada datangnya dari saudara sendiri. Dari dalam dirimu, apakah engkau menyadari kesalahanmu, ya, dan kamu mempunyai satu niat, mempunyai satu komitmen bahwa saya mau berubah. Walaupun saudara sudah ditegur, tetapi dari diri saudara tidak mau berubah, maka kita sendiri dikatakan oleh firman Allah, dia adalah orang yang dungu, yang membenci teguran. Membenci teguran, tidak mau mengindahkan teguran. Tapi yang mau mengindahkan teguran, saudaraku sekalian, dia pasti akan berbahagia di dalam kehidupannya. Dalam Mazmur 27 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kita baca lagi Amsal 27 ayat 5 sampai 6a. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Jadi saudaraku sekalian, firman Allah katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita ditegur biar kita mau menyadari itu, dan kita mau terima dengan senang hati. Orang yang tidak mau ditegur adalah orang yang sombong. Dia merasa bahwa dia sudah bisa. Ya, ngapain saya mau ditegur-tegur nih? Saya sudah bisa. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, tapi orang yang mau ditegur, saudaraku sekalian, adalah orang yang rendah hati. Dia mau menerima, oh puji Tuhan, ada seorang yang ditegur, terima kasih Bu buat tegurannya. Ya, ketika ada orang tua menegur kita, atau anak pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menegur, anak kecil pun bisa dipakai Tuhan untuk menegur kita orang tua kalau ada kesalahan. Ya, dan puji akan nama Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik
kita mendapat teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita harus menerima, apalagi kalau kita ditegur dengan firman Allah. Ya. Kalau saudara mau ditegur dengan firman Allah, berarti saudara adalah orang yang rendah hati, adalah orang yang mau menaati firman Tuhan. Ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Allah itu senantiasa ada di dalam hidup kita. Biarlah hidup kita ini selalu betapa pentingnya diisi dengan firman Allah. Siapkanlah kehidupanmu untuk selalu ditaburi dengan firman Allah, agar supaya ketika hidup kita ini penuh dengan firman Allah, maka saya percaya firman Allah itu akan menjadi filter di dalam kehidupan kita, dan kita hidup di dalam dunia ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Puji akan nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman-Nya dalam hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami telah dengarkan pada saat ini. Biarlah setiap firman Allah itu Tuhan boleh senantiasa menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami mohon ampun Tuhan, jikalau kami, hamba-Mu maupun umat-umat-Mu, kadangkala di dalam kehidupan kami tidak mau mungkin ditegur atas kesalahan dan kekurangan kami. Tapi hamba-Mu mohon ampun, biarlah kami mau belajar taat, mau menerima setiap kebenaran firman Allah untuk menuntun perjalanan kami hidup dalam dunia ini, supaya kami akan mengalami janji-janji Tuhan. Meteraikan setiap firman Allah itu di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami ini boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman Allah itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya firman Allah itu boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.